Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan konflik, pernahkah kamu membayangkan ada satu makhluk yang hidupnya sama sekali tidak tergesa-gesa? Ia tidak pernah terlihat mencari musuh, tidak sibuk membuktikan diri kepada siapapun. Makhluk ini adalah kapibara, yang sering dijuluki sebagai hewan paling santai di seluruh dunia. Melihatnya saja sudah cukup untuk membuat kita merasa lebih tenang. Siliala semua masalah di dunia ini bisa dihadapi dengan sedikit lebih banyak kesabaran. Kapibara memegang rekor sebagai hewan pengerat terbesar di dunia. Tubuhnya memang besar dan gempal. Tapi jangan salah sangka. Sikapnya sangat lembut dan penuh kedamaian. Ia adalah makhluk semi-akuatik, yang berarti hidupnya tidak pernah jauh dari air. Sungai, danau, atau rawa-rawa adalah rumahnya. Pilihan habitatnya ini bukan untuk menunjukkan dominasi atau kekuasaan, melainkan untuk mencari tempat yang memberinya rasa aman dan ketenangan. Bagi kapibara, air adalah tempat berlindung. Tempat ia bisa sejenak menghilang dari hiruk-pikuk dunia luar. Salah satu hal yang paling menarik dari kapibara adalah kehidupan sosialnya. Mereka hidup dalam kelompok yang harmonis, saling menjaga satu sama lain tanpa adanya hierarki yang menekan. Dalam kelompok kapibara, tidak ada yang berambisi menjadi yang paling berkuasa atau yang paling dominan. Semuanya hidup dalam keseimbangan yang indah. Mereka sering terlihat berkumpul bersama, berjemur di bawah sinar matahari, atau berendam di air. Interaksi mereka penuh dengan kelembutan, seolah mengajarkan kita bahwa kebersamaan tidak harus selalu tentang persaingan. Mungkin kamu sering melihat foto atau video kapibara yang sedang bersantai bersama hewan lain, bahkan dengan predator seperti buaya. Mengapa bisa begitu? Kuncinya ada pada sifat mereka yang tidak agresif dan tidak reaktif. Saat menghadapi situasi yang berpotensi konflik, kapibara lebih memilih untuk diam daripada menyerang. Ia lebih memilih untuk tetap tenang daripada panik. Dan anehnya, sikap inilah yang membuat dunia seolah-olah menerima mereka dengan tangan terbuka. Hewan lain tampak nyaman berada di dekatnya. Seakan-akan aura ketenangan kapibara menular kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Air memegang peranan yang sangat penting dalam hidup kapibara. Ketika dunia di darat terasa terlalu bising atau berbahaya, air adalah tempat mereka kembali. Mereka adalah perenang yang andal dan bisa menahan napas di bawah air selama beberapa menit. Kemampuan ini bukan hanya untuk mencari makan, tapi juga sebagai mekanisme pertahanan diri. Kapibara tahu kapan saatnya harus muncul ke permukaan dan kapan saatnya harus tenggelam sejenak untuk bertahan hidup. Sebuah pelajaran sederhana tentang pentingnya mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur sejenak untuk menemukan kembali kekuatan diri. Dalam hal makanan, kapibara juga menunjukkan filosofi hidup yang luar biasa. Sebagai herbivora, mereka hanya memakan tumbuhan air dan rumput. Mereka mengambil dari alam hanya seperlunya, secukupnya untuk bertahan hidup. Tidak ada sifat berlebihan, tidak ada kerakusan. Namun, jangan salah, peran mereka dalam ekosistem sangatlah besar. Dengan memakan tumbuhan air, mereka membantu menjaga keseimbangan vegetasi di habitatnya. Kotoran mereka juga menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Mereka adalah bukti nyata bahwa untuk memberikan dampak besar, kita tidak perlu selalu menjadi yang paling menonjol atau paling serakah. Dalam beberapa tahun terakhir, kapibara telah menjadi fenomena di internet. Wajahnya yang datar dan ekspresinya yang selalu terlihat tenang menjadikannya simbol kedamaian dan chill bagi banyak orang. Meme dan video tentang kapibara yang sedang bersantai, berendam di pemandian air panas, atau bahkan berinteraksi dengan hewan lain, selalu berhasil membuat kita tersenyum. Ia seolah menjadi pengingat digital bahwa di tengah segala kekacauan, kita selalu bisa menemukan momen untuk berhenti sejenak dan bernapas. Namun, di balik popularitasnya di dunia maya,
Ada sebuah kenyataan pahit yang dihadapi kapibara di alam nyata. Seperti banyak hewan liar lainnya, mereka kehilangan ruang hidupnya. Hutan dan lahan basah tempat mereka tinggal semakin menyusut akibat pembangunan dan aktivitas manusia. Ancaman ini datang bukan karena capibara menyerang atau menimbulkan masalah, melainkan karena kita sebagai manusia seringkali lupa untuk berbagi ruang dengan makhluk lain. Kita terlalu fokus membangun dunia untuk diri kita sendiri, hingga lupa bahwa bumi ini adalah rumah bagi jutaan spesies lainnya. Pada Acornia, kapibara tidak mengajarkan kita bagaimana cara menjadi yang paling kuat, paling cepat, atau paling sukses. Pelajaran yang ia berikan jauh lebih dalam dari itu. Ia mengajarkan kita cara untuk menjadi cukup. Cukup tenang untuk menghadapi masalah, cukup sadar akan lingkungan sekitar kita, dan yang terpenting, cukup hadir di setiap momen yang kita jalani. Kita tidak perlu selalu berteriak untuk didengar. Tidak perlu selalu berlari untuk menang. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah duduk diam, merasakan hangatnya matahari, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin, dunia ini tidak butuh lebih banyak suara keras yang saling beradu. Mungkin, dunia ini tidak butuh lebih banyak persaingan yang melelahkan. Mungkin yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah lebih banyak kapibara. Atau setidaknya, lebih banyak orang yang mau belajar dari filosofi hidup mereka yang sederhana, namun penuh makna. Belajar untuk menjadi tenang, belajar untuk menerima, dan belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah kapibara ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.